Ibu Saudara sekalian yang beribadah di rumah, mari kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang besar, layak dimuliakan. Tiada seperti Engkau Bapa. Pelukis cakrawala
batu keselamatan kami. Siapakah lawan kami jika Engkau di pihak kami, Tuhan? Kami bersyukur Kau menciptakan kami seperti Engkau. Thank you, Lord. Biar kami menyembah Engkau saat ini, Tuhan. Mengangkat hati kami, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Thank you, Jesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh Tuhan,
Kepada siapa kami harus takut saat Kau beserta kami? Gunung batu keselamatan, Kaulah Tuhan kekuatan. Kami sembah-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah, Kau tak pernah meninggalkan Tuhan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidup agar indah bagimu Tuhan. Yesus, ku memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Terpujilah Engkau Tuhan, Gunung batu keselamatan, Yesus Kristus Tuhan, Kaulah Raja, tiada seperti-Mu Tuhan. Yes, we worship You Jesus. Yes, Lord. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang berikan kemenangan kepada umat-Mu. Sebab firman Tuhan berkata kepada kita bahwa setiap daripada kita lebih daripada pemenang. Amin, saudara. Yes. Apapun situasi kita pada hari ini, Allah sudah berjanji, Tuhan sudah berjanji bahwa kita lebih daripada pemenang. Oleh karena itu mari kita berikan sorakan kemenangan bagi Yesus, bagi Allah kita. Haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Hallelujah. Oh, we praise You. Thank You, God. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya setiap kali kita beribadah, setiap kali kita datang menyembah dan mendengarkan Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Hari ini kami bisa beribadah, kami bisa memuji dan menyembah Tuhan, kami bisa mendengar firman-Mu. Tuhan, Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan di atas segalanya. Engkau berbicara kepada
setiap kami, apapun situasi dan keadaan kami tahu bahwa waktu kami mendengar Engkau, Engkau akan memberikan jawaban bagi setiap kami. Engkau akan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Biarlah firman hari ini Engkau membuka hati dan pikiran kami supaya kami bisa terima dengan hati, dengan iman, dan biarlah firman itu menjadi bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, berkati hamba yang menyampaikan, biarlah apa yang saya sampaikan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap kita berkata, amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan terbuat dari bagaimana perjalanan Raja Yosafat memimpin bangsa Yehuda bersama dengan Tuhan. Bagaimana dia bersikap, bagaimana dia merespon, dan bagaimana dia beriman menghadapi situasi yang sulit, menghadapi keadaan yang seperti menyesakkan di dalam kehidupan dia. Kita akan belajar dari firman Tuhan di 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 12. Bapak Ibu Saudara bisa baca Alkitab kita masing-masing. Saya akan bacakan buat setiap kita. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, supaya Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang di pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka masuk ke negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya." Ayat ke-11 berkata, "Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ialah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Bapak Ibu Saudara, pada awal April kemarin, salah satu jemaat menelpon saya. Dia menceritakan bahwa per April kemarin, kantor di mana dia bekerja terpaksa ditutup karena keadaan yang sekarang mengharuskan semua kerja di rumah, dan para wisata, tamu-tamu luar negeri tidak boleh datang ke Bali. Akhirnya tamu tidak ada dan perusahaan tidak bisa menghasilkan. Akhirnya disepakati bahwa seluruh karyawan
dirumahkan antara 2 atau sampai 3 bulan dan menunggu keadaan apakah lebih baik. Kalau keadaan tidak lebih baik, mungkin akan diteruskan. Demikian pesan dari perusahaan. Kemudian dalam pergumulannya yang sedang dirumahkan, kemudian dia berkomunikasi mungkin dengan orang tuanya, dia bertanya, saya baiknya gimana? Kemudian mereka sepakat, orang tuanya bilang, daripada kamu di sini tidak bisa makan, tidak punya uang, tidak bisa bayar kos, lebih baik kamu pulang ke kampung saja. Tapi di dalam hatinya ada satu keraguan. Kemudian dia menelpon saya. Menurut Bapak bagaimana harusnya? Apa yang harus saya lakukan? Bapak Ibu Saudara, saya sendiri tidak tahu apa solusinya. Tapi saya tahu bahwa Tuhan pasti menolong dia. Saya tidak bisa membantu dia secara keuangan, apalagi berbulan-bulan. Tetapi ini yang saya kasih tahu dia. Coba kamu berdoa kepada Tuhan. Coba kamu kalau bisa berpuasa. Kamu dengar Tuhan berbicara apa kepada engkau. Kemudian setelah engkau mendengarkan suara Tuhan atau mendapatkan konviksi dari Tuhan, kamu telepon lagi saya. Saya berpikir mungkin dalam 3 hari atau dalam 1 minggu dia bergumul. Besok paginya dia menelpon saya. Dia berkata, Pak, saya mendapatkan konviksi dari Tuhan bahwa saya tidak akan pulang. Bahwa saya harus stay di Bali. Saya percaya bahwa Tuhan menyediakan. Walaupun gajinya sudah tidak ada, walaupun dia tidak bekerja lagi, tetapi waktu dia beriman, percaya bahwa Tuhan menyediakan, belum ada tanda-tanda. Tapi dalam 1 minggu itu, sambil dia mungkin mencari pekerjaan belum ada, tiba-tiba perusahaan tempat dia bekerja tadi ternyata mendapatkan orderan yang baru, yang terus continue. Akhirnya karyawan yang masih tinggal di Bali dipanggil untuk bekerja, dan dia dipanggil lagi untuk bekerja di perusahaan sebelumnya. Sekalipun mungkin dalam perjanjian gajinya tidak seperti semula, tapi paling tidak pertama dia sudah punya keuangan, dia sudah bisa bayar kos, dia sudah bisa hidup. Tuhan sudah melakukan mujizat. Bayangkan kalau dia sudah pulang, maka semua dalam kehidupannya mungkin akan menjadi kacau. Karena dia sedang kuliah, dia sedang bekerja di perusahaan itu, akhirnya pulang kampung dan semuanya tidak akan berjalan dengan baik tentunya. Nah, di dalam situasi sekarang ini, sebagian besar di antara kita tentu mengalami kesulitan dan kesesakan yang harus kita hadapi, yang harus kita lewati. Pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan ketika kita berada di dalam kesesakan, ketika kita berada di dalam kesulitan, ketika kita membutuhkan jalan keluar, kemana kita pergi? Siapa yang kita cari sekarang ini? Mari kita renungkan bersama-sama. Apakah kita berjalan dalam kekuatan kita? Apakah kita berjalan di dalam mengandalkan orang lain? Kalau kita kembali kepada keadaan Yosafat, dia mendapati dirinya sedang terancam oleh serangan dari Moab, Amon, dan Edom. Bukan hanya satu bangsa, tetapi 3 bangsa sekaligus. Kalau kita lihat bahwa di dalam peta ini, kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat, yang saya tunjuk di panah itu, jadi Yehuda itu adalah kerajaan Israel yang sudah terpecah. Dia ada di bagian timur, dan di atas itu Israel, dan musuhnya itu dari atas, dari tengah, dan dari bawah. Tentu dia tidak bisa kemana-mana. Dan dikatakan ayat 2 tadi, pasukan yang menyerang itu digambarkan sebagai laskar yang besar. Artinya banyak sekali. Ini sungguh ancaman yang tidak sederhana, tapi menakutkan.
Nah, kalau zaman dahulu bagaimana orang menyerang sebuah bangsa, yaitu dengan cara lebih sadis, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak langsung hanya menyerang, tapi mereka dengan cara pelan-pelan menutup semua sumber-sumber kehidupan di sekeliling bangsa itu. Mereka menutup air, sumber air. Mereka menutup sumber makanan. Sampai mereka tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Sampai mereka kelaparan. Akhirnya mereka dengan mudah dikalahkan. Tentu ini akan menjadi lebih menderita dari apa yang kita alami sekarang. Dari bangsa-bangsa yang mengalami lockdown sekarang. Lebih menderita daripada tidak boleh keluar kumpul-kumpul. Tidak boleh jalan-jalan. Lebih menderita daripada kerja di rumah. Atau cari uang dari rumah. Sekolah dari rumah. Situasi Yosafat dan bangsanya ini benar-benar terkepung. Terjepit antara hidup dan mati. Dan dikatakan Yosafat sendiri dia sudah tidak tahu jalan keluarnya. Artinya dia sudah buntu dalam pikirannya. Tetapi apa yang dia lakukan di dalam situasi yang tidak tahu jalan keluarnya? Dia tahu bahwa masih ada Tuhan. Kemudian dia menyerukan, mengumpulkan seluruh bangsa Yehuda untuk mencari bantuan kepada Allah. Dia mengumumkan supaya setiap orang di bangsa Yehuda harus berpuasa dan berdoa selama keadaan itu. Sampai mereka boleh mengalami kelepasan yang dari Tuhan. Dan mereka terus berdoa. Sampai musuh datang sekalipun, mereka tetap berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini bahwa doa Yosafat memberikan kita pandangan sekilas tentang imannya kepada Allah. Bagaimana dia membutuhkan pembebasan, membutuhkan pertolongan yang dari Tuhan di masa kesulitan. Di ayat 12 dia berdoa demikian. Ya Allah kami, tidakkah kamu akan menghukum mereka karena kita tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Dia berterus terang kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan kami mencari Engkau. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak tahu caranya. Tetapi kami mencari-Mu. Dari Yosafat kita belajar untuk mempercayai pembebasan Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Sekalipun itu kesulitan yang begitu luar biasa. Tetapi waktu mereka matanya tertuju kepada Tuhan, ada perkara yang besar yang Tuhan lakukan. Nah, apa artinya iman atau kepercayaan yang tertuju kepada Allah di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah persoalan? Yang pertama kita akan belajar, tertuju kepada Allah artinya tertuju kepada kuasa dan kedaulatan Tuhan. Ayat 6 berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Di dalam doa Yosafat, bagaimana dia mempercayai bahwa Tuhan ini adalah Tuhan nenek moyangnya, Tuhan dari bangsanya, di mana Tuhan ini sudah memimpin mereka selama ini, menyelamatkan dia dari setiap peperangan, dari setiap persoalan yang dihadapi oleh dia sebelum-sebelumnya. Bagi Yosua, Tuhan itu perkasa, Tuhan itu berkuasa.
Bagi Yosua, Tuhan itu adalah raja yang utama, yang memiliki otoritas atas semua hal. Sekalipun kita tahu bahwa Raja Yosafat sadar bahwa raja di bumi ini begitu berkuasa, tidak ada yang bisa membantah dia. Semua perkataannya harus terjadi, harus tunduk. Tetapi dia sadar bahwa semua itu terbatas. Hanya kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Sama seperti jemaat tadi menelpon, sekalipun dia tahu bahwa dia tidak punya pekerjaan dan harus ada biaya untuk makan dan harus bayar kos, tetapi dia percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong. Dia percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan. Dia percaya bahwa Tuhan berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Pertanyaannya bagi kita hari ini, ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup kita yang datang kepada kita sekarang ini, apakah mata kita sedang tertuju kepada Tuhan, sedang tertuju kepada kedaulatan Tuhan? Apakah kita berpegang pada kemampuan Tuhan? Apakah kita bisa melihat Tuhan sebagai Tuhan yang perkasa? Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan keadaan atau kesusahan menghalangi kita untuk melihat siapa Allah yang kita sembah. Yang kedua, tertuju kepada Tuhan artinya tertuju kepada kesetiaan Allah. Bukankah engkau Allah kami menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Doa yang sama, Yosafat mengakui pekerjaan Allah di masa lalu dan juga atas nama orang Israel. Yosafat mengingat sejarah. Dia memandang kesetiaan Allah dari dulu sampai sekarang. Dia melihat bahwa kemenangan masa lalu mulai dari Abraham, bagaimana dia sampai kepada tanah perjanjian, bagaimana Musa dan Yosua sampai kepada tanah perjanjian, bagaimana mereka menaklukkan musuh-musuhnya. Itu semua karena Tuhan setia menyertai bangsa mereka. Yosafat tahu bahwa Abraham ini adalah teman Allah. Dia tahu tentang janji Tuhan kepada mereka, bahwa Allah setia kepada janjinya. Bapak Ibu Saudara, waktu kami menyicil rumah, ada masa-masa di mana kami kesulitan untuk membayarnya. Proyek belum ada, kemudian pihak bank terus menelpon, seperti meneror Bapak Ibu Saudara. Akhirnya tidur pun susah. Kemudian seolah-olah mereka kemudian datang surat SP1, datang surat SP2 dan mengatakan kalau sampai SP3 maka rumah akan diambil alih oleh bank dan Bapak Ibu harus keluar dari rumah itu. Tentu itu situasi yang begitu sulit di dalam masa-masa itu. Tapi apa yang selalu yang menguatkan saya selalu mengingat kepada kesetiaan Tuhan. Karena keadaan saya kesulitan mencicil bukan hanya satu kali. Saya pernah mengalami sebelum-sebelumnya. Saya mengingat Tuhan, kalau Engkau Tuhan pernah menyelamatkan saya di masa sebelumnya, waktu saya dalam kesulitan dan Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Saya percaya hari ini bahwa Tuhan juga akan memberikan jalan keluar, sekalipun saya tidak tahu jalan keluarnya. Dan puji Tuhan, Tuhan itu setia. Dia tidak pernah terlambat. Selalu ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan setiap kita di tempat ini? Bagaimana kita bisa melihat kesetiaan Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa melihat kesetiaan Tuhan terhadap firman-Nya? Saya percaya setiap kita punya pengalaman pribadi ditolong oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita punya pengalaman bahwa Tuhan setia kepada firman-Nya. Bahwa setiap kita punya firman pasti akan membuat kita juga memiliki iman. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, saya mendorong untuk kita, mari kita bangun hidup kita. Dalam situasi ini, mari kita baca dan renungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran,
dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi waktu kita punya firman, waktu kita melihat janji-janji Tuhan, waktu kita melihat kesetiaan Tuhan, maka iman kita di dalam situasi yang sulit ini, kita akan keluar sebagai pemenang. Yang ketiga, yang terakhir, mata tertuju kepada Tuhan artinya apa? Mata yang tertuju kepada Tuhan adalah sama dengan kita menyembah Allah di tengah-tengah masalah kita. Ayat 18 berkata, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Di tengah-tengah dia tengah-tengah dia mengalami satu ketakutan. Mereka memutuskan untuk menyembah Tuhan. Bahkan di hari-hari berikutnya, ketika mereka bertemu dengan musuh sekalipun, mereka terus memuji dan menyembah Tuhan. Mereka menunjukkan kepercayaan besar mereka akan janji-janji Tuhan. Kalau kita lihat ayat 22 dan 25, mereka bersorak-sorai dengan nyanyian. Bagaimana mereka melihat bahwa Bani Amon dan Bani Moab ini mereka saling berperang. Mereka saling membunuh satu sama lain. Dan dikatakan di sini, setelah selesai semua, mereka saling bunuh. Kemudian Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada apa yang mereka dapat bawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Bapak Ibu Saudara, Yosafat dan orang-orang Yehuda tidak hanya mengalami pembebasan, tetapi juga mengalami kemenangan dari ancaman. Dan kemenangan mereka bukan dengan kemenangan melawan fisik, bertarung secara fisik, tapi Tuhan berperang. Ini sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, tapi ini pernah terjadi. Kalau Yosafat punya pengalaman yang dahsyat bersama dengan Tuhan, saya percaya setiap kita mungkin sulit kita mengerti, tapi kabar baik, Tuhan sanggup berperang. Tuhan sanggup memberikan kemenangan bagi Bapak Ibu dan setiap kita di tempat ini. Sebagaimana Yosafat dan orang-orang Yehuda mengalami pembebasan tanpa berperang, kita juga pasti bisa mengalami pembebasan Tuhan melawan musuh-musuh yang selalu mendatangi kita. Apapun bentuk musuh kita, Tuhan sanggup. Sekalipun musuh yang tidak sanggup kita lawan, apa itu Bapak Ibu Saudara? Yaitu adalah dosa dan kematian yang kekal. Ini tidak bisa kita lawan dengan kekuatan kita. Ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri. Dia sudah mengalahkan musuh-musuh kita waktu dia mati di kayu salib dan bangkit pada hari 3, menunjukkan kemenangan dia atas setiap dosa. Dengan cara sama, bahwa Yosafat dan orang-orang Yehuda dapat bersuka cita, bersyukur dan menyembah Allah tanpa melihat kemenangan yang mereka lakukan, yang hanya dilakukan oleh Tuhan. Kita juga hari ini dapat menerima kasih karunia keselamatan dan pembebasan dari dosa dan kematian yang kekal di dalam iman kepada Kristus Yesus. Daripada khawatir, mari kita sama-sama menyembah Allah kita di tengah-tengah situasi. Jika kita mengalami situasi yang sulit pada hari-hari ini, mari kita akui bahwa kita tidak berdaya. Jangan mengandalkan diri kita, tapi andalkan Tuhan. Mari kita berhenti mengeluh. Mari kita mulai mengambil satu tindakan, memuji dan menyembah Tuhan, sekalipun belum ada jalan keluar. Mari kita berdiam diri dan melihat, menantikan bagaimana Tuhan sanggup melakukan, membawa keselamatan bagi setiap kita. Tuhan kita sanggup mengatur dan mengalahkan musuh kita. Dia bisa membantu setiap kita yang tidak berdaya.
Dia sanggup membebaskan setiap kita umatnya. Dia sanggup membebaskan kita dari setiap cara yang tidak pernah kita bayangkan. Saya percaya, siapapun kita di tempat ini, sekalipun belum ada jalan keluar, waktu mata kita tertuju kepada Tuhan, kita pasti dibebaskan. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari ini kita akan mengalami satu pembebasan yang dari Tuhan. Saya mau berdoa, mari kita pegang dada kita masing-masing. Mari kita akui keperkasaan Tuhan. Mari kita mengingat dan mengkonfeskan janji Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk hidup kami, keselamatan yang Kau berikan bagi kami, kelepasan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kalau kami bisa ada hari ini, sekalipun kami mengalami situasi yang sulit, Tuhan biarlah mata setiap kami, mata setiap jemaat tertuju kepada Tuhan. Biarlah setiap kali mengakui bahwa Engkaulah saja Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat atas segala sesuatu, yang mengatur segalanya Tuhan, menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Engkaulah Allah yang setia kepada firman-Mu. Engkaulah Allah yang menjadi kota benteng kami. Engkaulah Allah yang sanggup melepaskan kami dari setiap musuh-musuh kami, dari setiap kesulitan-kesulitan kami. Di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagimu segala sesuatu mungkin. Dari yang tidak ada menjadi ada. Satu kali Engkau berfirman, maka semuanya akan tunduk. Aku berdoa Tuhan, biarlah firman ini menjadi kehidupan bagi setiap jemaat. Mereka mengkonfeskan firman-Mu mulai pada hari ini. Mereka mendeklarasikan perjanjian bersama dengan Tuhan. Mereka mendeklarasikan setiap firman yang mereka pernah dengar. Aku berdoa Tuhan, dilepaskan setiap jemaat pada hari ini. Dan setiap kami memutuskan, kami akan terus memuji dan menyembah Tuhan di situasi kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Every Nation, Morning Star Indonesia dimanapun saudara berada. Kita percaya bahwa kita berada dalam perlindungan Tuhan pada hari ini. Ini saatnya untuk kita membawa persembahan kita, persepuluhan kita di hadapan Tuhan. Mari kita melihat satu firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-18. Di situ berkata, "Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah." Jadi pada waktu Paulus memberikan nasihat firman Tuhan ini, bangsa atau orang-orang Filipi berada dalam masa-masa yang sukar pada waktu itu. Tetapi yang luar biasanya, mereka tetap memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan Paulus mengatakan, pemberian di masa krisis itu dikatakan di sana adalah suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan korban yang berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa sebelum kita menyiapkan persembahan untuk pemberian kita yang terbaik kepada Tuhan. Bapa, kami mengetahui bahwa Engkau Tuhan Allah yang merancangkan hal yang baik dalam kehidupan kami. Bahkan persembahan yang kami berikan merupakan bagian dari penyembahan kami kepada Engkau. Kami menyatakan bahwa Engkau Allah yang berdaulat atas segala situasi dan keadaan kami. Bahkan dalam situasi apapun kami memberikan yang terbaik dan sebagai persembahan yang harum, yang disukai dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat dimanapun mereka berada pada hari ini. Berkati mereka dalam usaha pekerjaan, dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan hati yang penuh syukur di hadapan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara bisa membawa persembahan persepuluhan saudara
dengan memberinya melalui M-Banking. Yang kedua, saudara bisa memakai QR, bisa dibayar melalui GoPay atau OVO. Dan juga saudara bisa menunjuk satu orang dimanapun saudara beribadah untuk menjadi koordinator untuk mengumpulkan persembahan. Nanti pengumpulannya saudara bisa berkoordinasi dengan pihak sekretariat untuk membawa persembahan di sana. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, seperti yang telah diumumkan sebelumnya bahwa gereja kita membuat lumbung sosial, yaitu pengumpulan dana dan juga sembako yang nantinya akan dipergunakan bagi setiap mereka yang membutuhkan. Jadi mari kita bersama-sama di setiap gereja, baik itu di Denpasar, di Jimbaran, di Dalung, dan juga Kupang, untuk kita mengumpulkan sumbangan itu di gereja masing-masing. Bapak Ibu Saudara bisa hubungi kontak person yang telah ditunjuk sebelumnya, atau bisa juga ditransfer melalui rekening BCA yang Bapak Ibu Saudara bisa lihat. Dan Bapak Ibu Saudara nanti bisa tulis namanya dan juga berkeperluan untuk apa, sehingga dari sekretariat bisa melihat dan menghitung dengan baik. Kita akan selesai ibadah kita pada pagi ini. Mari kita semua jemaat angkat tangan kita bagi Tuhan. Sambil Bapak Ibu lihat ke depan, mari kita terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau jemaat dimanapun berada. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah usahamu, apapun yang Tuhan percayakan kepadamu sekarang. Diberkatilah sekolahmu, kuliahmu. Tangan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti kepada hidupmu. Berjalanlah, berimanlah, tertujulah matamu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang berkuasa tidak akan tinggal diam, tapi Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia akan memberikan kelepasan kepadamu, Dia akan memberikan kemenangan kepadamu, Dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Biarlah kuasa Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita dari Allah kita menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus setiap kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.